Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 11 Saya Yuki Najwa Akbar sebagai moderator. Saya Suci Adinda Sari sebagai penonton dan saya Siti Muhammad sebagai penonton. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kesehatan Mental dan Regulasi Diri. Kepada Asdia dipersilakan. Jadi, di sini saya sebagai peserta dari kelas 11 memberikan materi tentang mental health dan regulasi diri. Apa itu mental health atau kesehatan mental? Nah, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang mampu untuk mengelola stres mereka dan bisa berkontribusi pada lingkungan mereka serta bisa bekerja dengan produktif. Hal ini tentu sangat penting bagi semua usia, bukan hanya orang dewasa. Baik, setelah tadi saya bahwa kesehatan mental ini merupakan regulasi diri, kita harus memahami apa itu regulasi diri. Regulasi diri ialah kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, pikiran, dan juga tindakan mereka agar sesuai dengan tujuan dan juga tetap seimbang. Komponen regulasi diri ini dapat dilihat dari cara kita bertindak. Contohnya seperti ini. Ketika saya bisa menindak keinginan saya untuk bermain HP dan memilih untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa saya memiliki komponen yang pertama yaitu kesadaran diri. Karena saya menyadari bahwa saya harus belajar dan juga harus menunda untuk bermain HP. Tentunya saya memiliki kontrol terhadap diri saya sendiri untuk meninggalkan HP saat saya perlu belajar. Di sini saya sudah memiliki komponen yang kedua yaitu kontrol diri. Selanjutnya saya harus memiliki komponen yang ketiga dari regulasi diri yaitu memotivasi diri. Motivasi diri atau mendorong diri saya untuk melakukan hal yang seharusnya saya lakukan. Seperti halnya tadi, setelah saya sadar, setelah saya melakukan tindakan, saya harus bisa memberikan dorongan bahwa saya harus belajar untuk bisa saya bermain apa. Jadi, setelah tadi saya sudah menyinggung apa itu kesehatan mental dan juga apa itu regulasi diri, saya akan menjelaskan apa itu kaitan dari regulasi diri dan kesehatan mental. Di mana kaitan dari regulasi diri dan kesehatan mental itu sangat penting. Regulasi diri menunjukkan kemampuan yang bisa mengalahkan kita kepada kondisi kesehatan mental. Seperti halnya dalam pengertian tadi, bahwa regulasi merupakan kemampuan kita untuk mengelola pikiran, emosi, dan juga tindakan. Sedangkan kesehatan mental adalah kondisi di mana kita sudah mampu mengelola stres, mengelola tindakan, dan juga mengelola perbuatan kita agar bisa berkontribusi dalam lingkungan dan juga bekerja secara produktif. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya sebagai siswa, tentu saya pernah mengalami yang namanya ujian. Terkadang para siswa atau saya sendiri sering mengalami stres ketika ujian. Nah, ketika saya stres ataupun cemas dalam ujian, hal ini akan membuat kesehatan mental saya terganggu, di mana saya bisa saja mengalami kecemasan yang berlebihan ataupun bisa saja sampai depresi. Hal ini tentu kita harus bisa meregulasi diri, dan halnya tadi mengelola emosi dan pikiran kita. Nah, jadi saya perlu untuk menyadarkan diri saya bahwa ujian ini tidak perlu dibawa pusing atau dibawa stres. Saya harus bisa mengelola stres saya untuk bisa belajar lebih sungguh-sungguh agar pada ujian saya menjadi percaya diri untuk melakukan ujian tersebut untuk mencapai hasil yang saya inginkan. Maka dari itu, terdapat kesadaran pada diri saya dan juga kontrol pada diri saya untuk melakukan kelola pikiran atau mengelola emosi agar saya tidak cemas dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, setelah saya merasa tidak cemas, maka ujian tersebut akan bisa saya hadapi lebih tenang dan fokus. Hal itu menunjukkan bahwa kesehatan mental saya sudah bisa dikelola dengan baik. Saya sudah memiliki kesehatan mental di mana saya bisa lebih tenang dan fokus walaupun menghadapi ujian. Nah, dengan hal itu, regulasi diri dan juga kesehatan mental merupakan hal yang saling berkaitan. Nah, untuk mencapai kesehatan mental, kita harus bisa meregulasi diri.
Setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang keterkaitan dari regulasi diri dan juga kesehatan mental, juga pengertian dari regulasi diri dan kesehatan mental, saya harus mengetahui bagaimana strategi regulasi diri saya agar saya bisa mencapai kondisi kesehatan mental. Nah, strategi yang pertama adalah latihan mindfulness atau menyadari apa yang kita rasakan. Nah, di sini kita cukup mengakui perasaan kita, menyadari apa yang kita rasakan, dan tanpa menolak hal-hal tersebut. Kita tidak perlu untuk menolak perasaan yang sedang kita rasakan, dan cukup menerima apa yang kita rasakan. Tidak perlu menyangkal ataupun tidak perlu mengalihkan perasaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu jurnal emosi. Di mana jurnal emosi ini adalah menuliskan setiap perasaan kita setiap harinya. Setelah tadi kita melatih diri kita untuk menyadarkan diri kita apa yang sedang kita rasakan, maka kita perlu untuk mengakui itu dengan menuliskan perasaan kita setiap hari di dalam buku ataupun media lainnya. Seperti halnya kita sedang bercerita, kita perlu diakui hal apa yang kita rasakan. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan regulasi diri, kita perlu mengakui perasaan kita dan juga mengakui itu di dalam sebuah tulisan. Tidak perlu berbicara kepada orang, tapi kita bisa menuliskan hal itu di sebuah buku agar regulasi kita tetap terjaga. Selanjutnya, yang ketiga dari meregulasi diri kita adalah time management atau membagi waktu dengan bijak. Setelah tadi kita sudah menyadari apa yang kita rasakan, kita sudah menuliskan apa yang kita rasakan, kita perlu untuk membagi waktu kita dengan bijak. Kita bisa memberikan waktu kepada diri kita untuk mengelola stres kita bisa memberikan waktu kepada diri kita untuk memberikan waktu luang dan istirahat bagi kita berpikir dan juga bagi kita menuliskan hal-hal yang kita rasakan setiap harinya. Kita juga perlu tahu bagaimana cara diri kita untuk mengelola hal negatif yang kita rasakan. Karena itu kita membutuhkan time management yang baik, di mana kita memberikan waktu istirahat untuk memberikan emosi atau rasa kita itu aman dan juga nyaman. Baik, selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi para remaja dalam regulasi ataupun mengondisikan kesehatan mental. Yang pertama ya, tekanan akademik dan ekspektasi dari orang tua. Tentu kita sebagai para remaja, sebagai para remaja itu tertekan akan hal-hal akademik, di mana saya atau kita para remaja kita harus belajar atau melaksanakan tugas-tugas yang membuat kita berpikir stres, walaupun itu kita sudah hindari, kita sudah kelola dengan baik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini bisa membuat kita tertekan. Nah, jadi untuk tantangan yang pertama itu dari tantangan akademik membuat kita akan menghambat diri kita untuk melakukan regulasi diri dan mencapai kesehatan mental. Pada media sosial dan perbandingan diri, di mana setelah kita mendapatkan tekanan akademik dan juga ekspektasi dari orang tua yang berlebihan, kita seringkali mendapatkan tantangan di media sosial yang membuat kita bisa melakukan perbandingan diri terhadap diri kita sendiri, di mana standar media sosial itu sangatlah di luar realistis atau kita sendiri bisa saja menganggap itu benar. Seringkali hal ini membuat kita membandingkan diri kita dan membuat kita susah untuk meregulasi diri dan mencapai kesehatan mental. Sehingga hal ini perlu sekali kita bijak dalam memilih konten-konten di media sosial dan juga menghindari dan memilih dan memilah bagaimana cara kita untuk meregulasi diri kita terhadap kondisi kita untuk mencapai kesehatan mental. Jadi yang ketiga dari tantangan yang dihadapi para remaja adalah seringkali bingung mengekspresikan emosi. Di mana setelah kita bisa menyadari apa yang kita rasakan, kita sering sekali bingung mengekspresikan apa yang kita rasakan. Hal ini disebabkan karena tadinya kita membandingkan diri kita orang lain dan juga kata-kata orang lain dari media sosial ataupun dari kenyataan yang seringkali membuat kita susah mengekspresikan emosi karena tanggapan yang tidak kita inginkan. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi kita untuk meregulasi diri kita agar mencapai kesehatan mental. Selanjutnya, dari
Ya, kita perlu mengetahui bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita. Seperti mana yang kita makan, jalan yang cukup, dan juga makan yang sehat. Tidur yang cukup ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk mengistirahatkan otak kita, badan kita, dan juga pikiran kita agar tetap senantiasa dalam keadaan yang sehat. Tidur cukup bisa dilakukan selama 8 sampai 10 jam dalam seharinya. Jadi kita harus mengurangi yang namanya begadang ataupun mengerjakan tugas di saat malam hari. Hal ini bisa saja membuat pikiran kita semakin susah untuk dijaga kesehatannya. Nah, hal ini membuat pikiran kita terus berpikir sehingga mental kita sering terganggu. Dan makan sehat, di mana makan sehat ini bisa membantu memenuhi nutrisi kita juga otak kita. Kedua, kita ingin menjaga kesehatan kita, menjaga olahraga rutin beberapa kali hari. Di mana jika kita memiliki kesehatan mental, kita juga perlu menjaga kita. Karena seringkali ketika tubuh kita sakit, itu mental kita akan berpikir yang membuat kita down, karena si kesehatan mental ini akan terganggu ketika kita sedang sakit. Kalau tidak sedih, tapi hal ini cukup mendukung dalam memakai kita lagi. Selain menjaga kesehatan mental, kita juga perlu untuk menjaga raga kita dengan berolahraga rutin. Jadi yang ketiga yaitu berbicara dengan orang terpercaya. Dimana hal ini bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita perlu mengakui seperti halnya tadi pada strategi diri sendiri, kita perlu mengakui dan menuliskan juga misi. Nah, dalam kesehatan mental kita juga bisa melakukan berbicara dengan orang terpercaya. Nah, perlu digarisbawahi tentang orang terpercaya ini itu harus berdasarkan penyelesaian hal yang sendiri, penyelesaian diri sendiri. Orang-orang yang kita percayai, jika memang sulit untuk mendapatkan kepercayaan terhadap seseorang, maka minta bantuan terhadap yang profesional. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Asdia yang telah menyampaikan materinya. Sekarang izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan yang telah dicatat oleh Notulen. Jadi untuk kesimpulannya, kesehatan mental ini merupakan kondisi di mana seseorang bisa mengelola stres dan merupakan fondasi dari jiwa yang kuat. Nah, kemampuan dalam diri yang terpenting itu adalah regulasi diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan agar tetap seimbang. Nah, ini terbagi menjadi 3 komponen, ada kesadaran diri, kontrol diri, dan motivasi diri. Nah, selanjutnya regulasi membantu menjaga emosi tetap stabil. Orang yang mampu mengatur dirinya cenderung lebih sehat mentalnya. Nah, untuk strategi kesehatan mental ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mindfulness. Selanjutnya yang kedua ada jurnal emosi, yang ketiga ada time management, yang keempat ada berani berkata tidak. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.